Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi Santoso. Di video kali ini senang sekali saya bertemu dengan kawan-kawan sekalian. Di video kali ini saya akan membahas 5 bahaya pinjam online. Simak baik-baik videonya. Baik teman-teman, mungkin hampir semua pengguna smartphone itu mendapatkan tawaran untuk pinjaman online, baik secara SMS atau email atau mungkin WhatsApp dari nomor yang tidak kita kenal. Kita ditawari pinjaman tanpa agunan, tanpa jaminan, dengan waktu cair yang begitu singkat. Bukankah itu sangat menarik dan menggiurkan? Nah, tapi teman-teman harus hati-hati karena itu ternyata adalah jebakan dan sangat berbahaya. Kenapa kok itu berbahaya, Mas? Nah, ada 5 poin yang membuat pinjaman online itu berbahaya. Yang pertama adalah riba. Jadi segala sesuatu yang di situ pinjam-meminjam kemudian ada bunga berbunga, itu disebut dengan riba. Nah, riba sendiri adalah termasuk salah satu golongan dosa besar. Dosa yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Nah, sekarang analoginya gini. Kita hidup di buminya Allah. Kita hidup di buminya Allah, tentunya Allah punya aturan. Ketika kita melanggar aturannya Allah, pasti Allah akan marah. Dan ketika Allah marah, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan diridhoi Allah. Ibarat orang yang main bola. Tim A dan tim B. Tim A main bola, dia ngegolinnya pakai tangan dengan skor 10. Tim B main bolanya pakai kaki dengan skor, dia cuma masukin bolanya 2. Si A masukin bolanya 10. Kira-kira menang yang A atau menang yang B? Jawabannya adalah menang yang B. Karena sepak bola itu harus pakai kaki, tidak pakai tangan. Lah yang pakai tangan si A ini walaupun dia masukkan 10, golnya ini dianulir sama Allah. Dianulir sama wasit. Lah begitu pula dengan kita. Ketika kita di dunia ini sudah ada aturannya Allah. Lah kok kita melanggar, kita tabrak aturannya Allah, maka yang terjadi adalah semua yang kita kerjakan dianulir oleh Allah. Dan Allah itu akan mengancamnya di dunia dan di akhirat. Tidak jarang ketika orang yang berurusan dengan riba, hidupnya berantakan, masalah demi masalah datang, keluarganya hancur. Itu karena memang sebenarnya Allah udah ingatkan, tapi kitanya sendiri yang ngeyel, nabrak aturannya Allah. Oleh karena itu, pinjaman online ini sangat berbahaya. Saya sarankan jangan sampai diambil. Karena itu termasuk bagian dari riba. Kemudian, yang kedua, ketika kita memutuskan mengambil pinjaman online, maka yang kedua adalah data pribadi kita terancam. Jadi ketika kita mengajukan pinjaman online, nanti akan ada form, ada beberapa ketentuan yang harus kita setujui. Salah satunya adalah data pribadi kita diakses oleh perusahaan peminjam online tersebut. Seperti kontak WA kita, email kita. Nah, tidak jarang ketika di situ ada nasabah yang tidak membayar, nanti akan dikejar-kejar. Bahkan ketika nomor kita itu tidak diaktifkan, nanti nomor yang ada di kontak kita itu semuanya dihubungi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasannya yang bernama ini dia telah meminjam uang sebesar sekian juta, dia tidak mau membayar, kemudian dikatain seperti ini. Nah, tujuannya adalah menekan kita biar kita mau mengembalikan uang tersebut karena kita tidak memberikan jaminan apapun. Nah, jadi jaminannya adalah data pribadi kita. Kemudian yang ketiga adalah bunganya tinggi. Jika dibandingkan dengan bank,
atau mungkin BMT atau mungkin koperasi, itu pinjaman online itu bunganya paling tinggi. Bunganya paling tinggi. Bahkan ada kawan yang pernah cerita pernah mengambil pinjaman online, pinjam 1 juta, itu mengembalikannya itu kalau di total bisa sampai 2 kali lipat. Bahkan lebih. Hampir 2 juta, bahkan ketika di situ ada tunggakan jatuhnya lebih dari 2 kali lipat. Jadi bunganya sangat-sangat besar. Makanya pinjaman online ini disasarkan bagi orang-orang yang di situ sedang bingung, sedang kalut, sedang butuh dana cepat, tapi tidak ada jaminan. Makanya ketika sudah deal, ketika sudah di ACC, baru ketahuan bahwasanya bunganya begitu besar. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai tergiur dengan pinjaman-pinjaman online di luar sana dengan kemudahan-kemudahannya, karena nanti kita akan nyesel di belakang. Kemudian yang keempat, itu adalah dendanya besar. Jadi biasanya nanti 10 hari sebelum jatuh tempo untuk nyicil itu sudah ada pemberitahuan. Kemudian nanti 5 hari kemudian ada pemberitahuan. Setiap hari nanti ada pemberitahuan SMS, kemudian WA. Nah, ketika itu udah jatuh tempo, nah nanti akan ada denda. Nah, dendanya ini juga tinggi. Dendanya itu bisa sampai 5% dari pinjaman. Jadi bayarnya pokoknya, kemudian ditambah dengan bunganya, kemudian ditambah dengan dendanya. Jadi bayarnya double-double. Itulah kejamnya pinjaman online. Kemudian yang kelima, itu membuat stres. Tidak jarang ketika orang yang di situ pinjam online, walaupun tidak besar, dia stresnya luar biasa. Karena dia benar-benar ditekan. Dia benar-benar ditekan, kemudian dipermalukan ke seluruh keluarganya, ke teman-temannya, karena ketika kita tidak merespon, ada tagihan tidak direspon, entah itu belum punya uang atau mungkin karena memang benar-benar HP-nya lagi tidak aktif. Nah, nanti kontak-kontak teman-teman kita, kontak-kontak saudara-saudara kita itu akan dihubungi oleh perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa kita pinjam dengan bahasa-bahasa yang kasar sekali. Jadi tidak heran kemarin ada berita tentang orang yang di situ pinjam online sampai bunuh diri karena dia benar-benar stres. Padahal pinjamnya nggak banyak. Paling pinjamnya 1 sampai dengan 2 juta. Tapi stresnya itu karena dia ditekan, diintimidasi dari lingkungan, dari sekitar, seperti itu. Bahkan tidak jarang ada seorang karyawan yang di situ pinjam online, kemudian karena dia tidak bisa mengangsur, tidak bisa mencicil karena bunganya yang besar, dendanya besar, akhirnya dia pikirnya mau dibiarkan, dilepaskan, ternyata si peminjam, si perusahaan pinjaman online tersebut menghubungi seluruh kontak yang ada di HP-nya. Tak terkecuali adalah bos yang dia tempati kerja, karena dia akan kebetulan kerja. Nah, kemudian bosnya tahu bahwa dia pinjam online, akhirnya dia dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Akhirnya dia dikeluarkan dari perusahaan tersebut dan tidak punya penghasilan. Nah, seperti itu. Jadi bosnya marah-marah, ini ngapain kok nama saya, kok nomor saya mbok kasihkan orang buat jaminan gitu. Jadi di dalam SMS-nya itu, dalam WA-nya itu tulisannya, Bapak adalah penjamin dari pinjaman atas nama saudara ini sebesar 1 juta sekian. Nah, tolong diingatkan bahwa dia tidak mau membayar dan membawa kabur uang perusahaan kami. Seperti itu. Akhirnya bosnya marah. Dipanggillah si anak buah tersebut, kemudian dipecat. Nah, seperti itu. Makanya kita sebelum mengambil langkah untuk mengambil pinjaman online, supaya pikirkan matang-matang. Jangan sampai kita kejeglong atau terjerumus ke dalam
Yang pertama dosa besar riba itu tadi dan segala risiko-risikonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Hati-hati, tetap semangat. Kalau pengen rezekinya banyak, sedikit banyak sedekah. Insya Allah nanti Allah akan memudahkan rezeki-rezeki kita. Dari saya Yudi Santoso, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.